sore teman-teman. Tapi sebelum mulai aku mau kenalan dulu. Jadi rombongan ini gimana? Kebetulan mendengar masih termasuk. Itu bukan masalah nasional dalam termasuk. Terima kasih. Oh, oke. Oke, jadi kita baca. Mas, kawan, apa? Masuk tadi ya kita ya? Masuk tadi. Ini sekali dari masyarakat Tony. Saya dari kalau kawan-kawan tadi ngomong katanya. Kalau diskusi. Teman-teman, terima kasih atas kehadiran saya hari ini. Acaranya ini apa? Tidak sesuai dengan harus maunya kita mengakhiri tahun 2012 dengan diskusi melibatkan teman-teman SMA di Jogja dan beberapa mahasiswa terkait dengan nilai salah satu isu nasional yang penting untuk diperhatikan oleh kita semua adalah soal pemberantasan korupsi. Kedua, secara kebetulan kami kawan-kawan di beberapa organisasi ini bergerak pada bidang media menemukan satu gagasan yang menarik dari teman-teman pelajar soal film yang mengangkat soal tema korupsi. Sehingga acara hari ini sebetulnya ini pembicaraan film, tapi sebelum itu kita punya diskusi soal pemberantasan korupsi. Yang menarik buat kami adalah ini ada banyak pelajar Mas, pelajar yang menyuarakan itu tadi juga juga sudah disampaikan salah satu dengan tadan ini ada teman-teman kumpul kita sini dan beberapa teman-teman juga di sini. Temanya soal korupsi. Hadir di tengah kita Mas Muhammad baru ini kenalin diri ya, oke. Medi dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Direktur Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk penghormatan buat kita semua belum mau hadir di sini. Pak Buya Sabina, benar kan? Jadi enggak lagi. Buya Sabina juga Komite Etik ya, Komite Etik sempat berkomunikasi, tapi saya beliau hari ini masih tertahan di Jakarta juga tidak bisa hadir bersama kita. Kemudian kami khotib senior di banyak para aktivis dulu. Mas Mukhotib ada 15 tapi saya belum cukup paham soal gerakan media dan gerakan anti korupsi kita di level dan bagaimana Indonesia sendiri ini sangat solid untuk melakukan diskusi itu. Terima kasih buat Joglo atau Joglo yang bisa dengan ruang diskusi yang hampir setiap bulan di sini akan ada diskusi kecil di ruangan ini yang kecil oleh kawan. Ini sebelum dari mana belum kenalan dari mana? Ada sendiri kan ya? Ya. Soal sebelum saya akan meminta dua narasumber untuk memberikan gagasan, saya mau testimoni dulu ada pandangan kawan-kawan soal korupsi di Indonesia berapa sih? Kita mau bagaimana bicara? Kalau menurut saya pandangan saya tentang korupsi di Indonesia itu hal dimana Indonesia itu sudah sangat terpengaruh dengan adanya korupsi, dan korupsi itu sebenarnya berawalnya dari masa anak-anak, dari mulai TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah dan kerja. Salah satunya itu misalnya Undang-Undang Presiden 7 itu akan menimbulkan asal usulnya korupsi, jadi itu masalah. Dan
apalagi yang setiap harinya hampir saja kita melihat di berita kita, koran yang di televisi selalu hadir berita-berita tentang korupsi. Itu yang sudah membuat Indonesia itu mentalnya itu mudah korupsi seperti itu. Menurut saya berusaha. Oke. Karena pandangan kau begitu, sangat ini tolong bisa kasih pendapat ke kita pandangan Anda tentang korupsi di Indonesia, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Supriyadi, Direktur P3KND. Kalau menurut pandangan saya, selama saya memimpin LSM ini kurang lebih 7 tahun berjalan, saya lihat korupsi itu semakin menggila. Banyak pejabat kita, terutama Presiden SBY, itu hanya cuma ngomong pepesan kosong. Kenyataannya di lapangan saya lihat baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi, itu saya sudah survei kemana-mana, korupsi luar biasa. Makanya saya kirim surat ke SBY, saya minta kalau bisa KPK itu jangan cuma dijadikan lembaga ad hoc, tapi jadikanlah lembaga tinggi negara seperti yang lain-lain. Terus diperkuat dengan anggaran yang cukup, sarana dan prasarana yang cukup, bila perlu dibentuk di daerah-daerah, paling nggak minimal di provinsi, sehingga korupsi itu bisa ditekan seminimal mungkin. Karena kalau menurut pantauan kami, dari pendapatan negara itu semestinya ada 3.000 triliun lebih yang bisa masuk. Contohnya Asian Agri itu kan banyak pengusaha yang memakdum pendapatannya, meminimal pendapatannya, kali bilang petugas pajak, sehingga pajak kita tidak optimal. Sementara pengeluaran itu begitu. Antisipasinya kalau kita bisa kuat, ditambah masyarakat kritis, insya Allah untuk di 2014 ke belakang, ke depan itu bisa lebih baik negara kita. Jadi saya rasa itu, terus penegakan hukum juga harus betul-betul konsisten. Bila perlu minimal untuk korupsi itu 20 tahun penjara, maksimal hukuman mati. Karena kalau enggak itu enggak ada efek jerah, terus berulang sampai hari kiamat ya cerita selesai. Kalau saya menurut saya pendapat saya itu. Terima kasih, Bang Supri. Satu lagi teman mahasiswa atau siapapun mau kasih pendapat soal bagaimana semacam Indonesia atau korupsi Indonesia. Siapa mau kasih pendapat? Ada? Ayo. Mahasiswa? Teman-teman speaker? Ada yang mau kasih pendapat? Boleh? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan dulu, nama saya Amin. Saya dari Amin. Iya, Provinsi Jambi. Oh, dari Jambi, Amin. Ini bukan Amin Nasution ya. Iya. Oke. Iya. Pandangan saya tentang negara Indonesia. Ya, memang negara Indonesia dulu ya, waktu tahun-tahun dulu ya, memang belum begitu ya terkorup ya. Kalau sekarang saya rasa sudah terkorup banget ya. Karena apa? Sepengalaman saya gitu ya. Korupsi ini bukan hanya lagi menyebar di pemerintah saja, tapi kalau di pendidikan juga sudah menyebar sekali ya. Contohnya, ketika kita ingin masuk ke perguruan tinggi, itu syarat masuknya itu harus pakai uang, ya, nggak pakai otak lagi. Walaupun kemampuan kita bisa, tetapi harus memakai uang. Jadi otomatis berarti pendidikan itu sudah mengajarkan mahasiswa cara untuk berkorupsi. Nah, itu. Sepengetahuan saya, ketika kita belajar gitu kan untuk didik, nah kita di sini kan supaya ada penerus bangsa gitu kan, untuk bagaimana caranya Indonesia terbebas dari korupsi. Tetapi ketika kita masuk ke perguruan tinggi, kita disodorkan oleh slogan yang mana itu mengajarkan kepada mahasiswa, setelah Anda sukses, giliran Anda yang menyogok gitu. Berarti pintar untuk mengintari orang gitu. Oke. Makasih Amin. Amin. Amin itu kamu harus dipercaya ya. Percaya. Terima kasih kawan-kawan. Saya singkatnya mau mengundang testimoni 3 siapapun yang mau memberikan pendapat soal bagaimana wajah Indonesia menurut pandangan kawan-kawan hari ini. Sebelum kamu motif nanti ada Mas Dewi mungkin saya berkenalan ke teman-teman KPK. Kita semua, saya kira seluruh orang di Indonesia semua kenal KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi yang hampir selalu
bagaimana upaya KPK di dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi. Nah, hari ini sebenarnya temanya lebih penting adalah upaya-upaya preventif seperti apa yang juga perlu dipikirkan agar tidak hanya soal penindakan yang dilakukan, tapi upaya-upaya preventif yang sebenarnya dilakukan oleh kawan-kawan perlu dilakukan juga agar tidak banyak uang rakyat atau uang negara yang dimakan oleh bisnis bergasi dan bersekutu. Jadi terserah kira-kira 10-15 menit sambil memperkenalkan bagaimana KPK bekerja kawan-kawan pelaku nanti yang membangun kawasan Jokowi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya kira pertemuan sore hari ini untuk tahun 2012 kita memang seperti yang disampaikan, kita ingin merefleksikan apa saja yang kita rasakan sebelumnya, khususnya untuk KPK. Saya cerita sebetulnya, kalau dibolehkan saya cerita aja, saya akan sosialisasi masalah pasal-pasal di undang-undang. Tapi saya ingin cerita bahwa KPK ini memang tadi mediasi hampir setiap hari ya. Tapi sesungguhnya yang namanya pemberantasan korupsi itu tidak kabar dari Tuhan, tidak kabarnya saja. Sesungguhnya kami merasakan sendiri KPK dari Pak Budi. Pak Supriyadi sudah sampaikan bahwa memang seolah-olah kok korupsinya tambah marak gitu ya. Saya ingin cerita bahwa tadi tidak kabar dari rupanya itu apa? Memberantas korupsi itu kan pendekatannya kedua. Yang pertama pendekatan penindakan. Kalau penindakan kita harus lihat lagi berapa banyak sebenarnya kasus korupsi yang ada kemudian masuk ke KPK. Dari data kami saja yang masuk itu pengaduan masyarakat kurang lebih 70.000 pengaduan masyarakat. Jadi hampir setiap tahun itu antara 7.000 sampai 8.000 yang lewat jalur persuratan ya. Artinya pengaduan terhadap dugaan tindak pidana korupsi bentuknya adalah file IP gitu kan, baik itu perjanjian kerjasama, kemudian juga pengadaan barang jasa dan lain-lain. Itu yang dari jalur manual. Kemudian dari jalur KPK whistleblower system, jadi kita bisa menerima pengaduan melalui jalur email yang anonimus. Jadi bisa saja seseorang itu mengirimkan laporan kepada KPK tanpa harus menyampaikan identitas diri. Jadi kalau misalnya akan terjadi nanti malam sebuah transaksi yang antara pejabat tinggi negara dengan seseorang pengusaha di kafe apa gitu kan, itu masuk ke KPK tahun 2011 saja masuk 222.000 pengaduan yang lewat KPK whistleblower system. Nah, untuk menangani seluruh ini dari sisi penindakan saja, untuk menangani seluruh proses-proses yang pendekatannya adalah pendekatan penindakan, kan mestinya perlu di backup oleh penyidik yang cukup. Saya dalam kesempatan ini bukan curhat, tapi ingin memberikan satu gambaran yang realistis, yang real, bahwa KPK itu sebetulnya hanya punya 98 orang penyidik. 98 orang penyidik akhir bulan November ditarik 20 orang. 98 kurangi 20 sama dengan 78 kan. Kemudian 6 orang tidak melanjutkan lagi kontraknya di KPK. Saat ini berapa? 78 kurangi 6 kan 72. Kemudian sekitar 20 lagi itu di akhir Desember 31 Desember itu selesai tugasnya di KPK. Jadi kita kurang lebihnya taruhlah antara 40 sekian sampai 50. Satu orang dipacarin sama Indira Sonda, ya kan? Jadi udah punya 48 sekian dikurangi satu dipacarin sama Indira Sonda. Nah, ini dilema yang dihadapi oleh KPK. Itu baru satu sisi. Tadi Pak Supriyadi bilang pemberantasan korupsi itu harus juga dilengkapi bukan hanya
sumber daya manusia, tapi juga prasarana dan sarananya. KPK itu hanya menempati sebuah gedung sitaan dari Bank Papan Sejahtera, sebuah gedung yang di Jalan H.R. Rasunasari di Jakarta itu kami sudah 4 kali pindah. Kami tadinya lokalnya banyak ya, jadi ada kita menempati satu ruangan di gedungnya Setnek, kemudian kita menempati lagi ada satu ruangan lagi di mana namanya di Dewan Pertimbangan Agung, kemudian pindah lagi ke gedung Pengadilan Tipikor. Terakhir kami menempati di gedung Bank Papan Sejahtera hasil sitaan. Nah, jadi gedung itu sesungguhnya kapasitasnya kurang lebih 280 orang dan kami tempati sekarang untuk 500 orang. Jadi secara teknis itu sangat berisiko. Jadi dan gedung itu adalah gedung pertama yang didirikan di dalam HR Rasunasari dengan Jakarta. Jauh berbeda dengan banyak instansi negara lain yang pegawainya banyak, kemudian anggarannya juga besar, tapi nggak jelas diturunkan. Contohnya apa? Contohnya Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian itu pegawainya 22.000 orang. Banyak kan? 22.000 orang. Ya, anggarannya 17 triliun. Kan mestinya outcome-nya ya, kalau kita bicara outcome-nya adalah petani yang sejahtera. Kalau dengan adanya Kementerian Pertanian ya. Kenyataannya yang sejahtera itu siapa? 22.000 pegawai Kementerian Pertanian ya. Belum menyentuh petaninya. Nah, belum lagi kita bicara yang lain-lain masalah kementerian yang lain, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Anggarannya juga puluhan triliun juga. Nah, kemudian apa hasilnya buat bangsa, buat negara, buat rakyat? Kelihatannya nggak ada. Jadi ini akhirnya mendasar. Kemudian bicara KPK. KPK didirikan berdasarkan Undang-Undang 30 tahun 2002. Kemudian keberadaannya itu secara teknis sekitar kelembagaannya ada sekitar April 2004. Hal ini bersamaan dengan diberlakukannya Undang-Undang 17 tentang otonomi daerah, Undang-Undang 32 tentang otonomi daerah. Jadi KPK yang awalnya filosofinya dibentuk dalam sebuah sebagai sebuah pasukan khusus atau pasukan elit yang bisa memberantas korupsi di lingkungan istana atau konglomerat utang di lingkungan istana atau pengusaha hitam atau birokrat hitam di lingkungan istana. Tetapi dengan kemudian diberlakukan Undang-Undang 32 tentang otonomi daerah, akhirnya menjadi tidak imbang. Akhirnya tidak sesuai lagi dengan filosofi awal dasar pembentukan KPK. Nah, tapi selama itu tidak ada yang bersuara juga. Selama itu menganggap norma-norma saja. Jadi dengan 98 penyidik dianggap cukup. Kemudian secara tadi anggaran gedung nggak punya, kemudian pegawai keluar masuk, polisinya keluar masuk, kemudian jaksa juga keluar masuk. Ini yang menjadi permasalahan mendasar. Jadi kita belum bicara masalah pencegahan. Nah, teman-teman, makanya saya senang begitu ada gerakan pelajar mahasiswa anti korupsi buat kami terus terang peringatkan bersama itu sebagai sebuah harapan yang muncul dari benak hati sanubari teman-teman bagaimana caranya negara ini terbebas dari korupsi. Nah, itu yang pertama. Itu tadi saya cerita tentang KPK. Kemudian kita tadi bicara masih Pak Supriyadi. Saya tergelitik dengan apa yang disampaikan Pak Supriyadi. Anggaran negara kita 1.300 triliun, potensinya 3.000 triliun bahkan lebih. 3.000 triliun. Yang masuk ke negara, revenue yang masuk itu kurang lebih 1.300-an. Dan kemudian dari studi yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan LB, PAN itu Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, ternyata 60% itu dipakai untuk biaya belanja pegawai. Banyak kan belanja pegawai, artinya gaji, kemudian juga pensiun, kemudian operasional dan lain-lain itu dalam komponen biaya pegawai. Nah, padahal kalau kita bicara nasional, mestinya begini dong. Kalau ada sebuah lembaga yang memakan anggaran sebesar, mestinya lembaga itu bertanggung jawab untuk membuka peluang untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, itu yang pertama ekonomi. Kemudian kedua, mereka harus mampu juga menggarap tenaga kerja. Kenyataannya apa? Kenyataannya kan sektor birokrasi ini hanya menyerap tenaga kerja per tahun hanya 65.000 orang. Padahal tadi 60% dari 1.300 triliun. 65.000
65.000 orang. Sementara angkatan kerja, teman-teman kuliah nanti ya, ini SMA farmasi, SMA 4, UGM, bisnis di mana-mana, setelah keluar mencari kerja, masuk area birokrasi yang 65.000 orang seluruh Indonesia, kan setengah mati kan? Artinya apa? Yang masuk itu selalu orang-orang yang punya koneksi. Yang nggak punya koneksi gimana? Yang nggak punya duit gimana? Angkatan kerja itu 1.500.000 orang per tahun. 65.000 orang yang masuk dalam birokrasi. Artinya 1.400.000 sekian yang harus mencari kerja sendiri. Nah mestinya 4,5 juta pegawai negeri sipil yang menikmati uang negara itu, uang rakyat itu mestinya memberikan akses ya, memberikan kemudahan bagi rakyat untuk juga bisa tadi tumbuh dong ekonominya, menumbuhkan ekonominya. Teman-teman misalnya lulus kuliah ingin jadi pengusaha, dipermudah dong izin usahanya, ya kan, dipermudah dong akses kepada kredit usaha kecil atau menengah. Kemudian juga misalnya dipermudah misalnya masuk juga ke area-area swasta ya. Nah mestinya kan seperti itu. Dan kenyataannya nggak begitu. Nah ini yang ingin KPK juga dorong ada perbaikan-perbaikan. Nah, jadi itu gambaran ya. Kemudian KPK tentu saja KPK belajar, sama seperti semua orang KPK belajar. KPK itu ternyata lembaga sejenis KPK ini bukan hanya ada di Indonesia, teman-teman. Saya ingin ajak di sore hari ini kita jalan-jalan ya. KPK itu lembaga sejenis KPK di seluruh dunia ada 52. Di 52 negara ada 52 lembaga sejenis KPK. Dari 52 lembaga sejenis KPK, KPK punya MOU dengan hampir 40 lembaga sejenis. Jadi KPK punya MOU dengan FBI misalnya di Amerika, kemudian KPK punya juga MOU dengan Special Crown Office di Inggris. KPK punya MOU dengan KPK yang Singapura namanya Corruption CID, Corruption Practices Investigation Bureau di Singapura. KPK punya MOU dengan KPK yang Thailand, dengan Korea dan seluruh dunia kita punya. Dari 52 kita punya 40. Dan tentu saja kita memanfaatkan MOU ini untuk berbagai hal, baik dari pencegahan maupun penindakan. Contoh-contohnya misalnya menurut jatuh, gimana kita bisa ambil dari Thailand ke Indonesia kalau kita memanfaatkan MOU antara KPK Indonesia dengan KPK Thailand. Kemudian siapa namanya Neneng atau Nazarudin ada di Kolombia, itu kan nggak mudah ya. Di mana kita bisa dalam waktu yang relatif cepat kita bisa sampai ke sana, kemudian kita bisa ambil tanpa harus melalui proses pengadilan juga. Jadi inilah manfaat dari MOU kita. Kemudian kami belajar, jadi karena pemberantasan korupsi ini di Indonesia relatif baru, pemberantasan ya, kalau korupsinya kan sudah lama, sejak tahun 56, 54 itu sudah ada korupsi ya. Belajar pemberantasan korupsi ini baru. Kami belajar ke Singapura. Jadi Singapura itu kan negaranya kecil ya. Yang untuk belajar best practices kita belajarnya ke Singapura. Kenapa Singapura? Karena Singapura selalu ditempatkan sebagai negara yang bersih di Asia. Jadi di indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan oleh TI, Transparency International di Berlin, Singapura itu selalu ditempatkan sebagai negara yang paling bersih di Asia. Selebihnya adalah negara-negara Skandinavia, Finlandia, kemudian Swedia, ada salah satu mungkin di Asia Pasifik, New Zealand, itu selalu ditempatkan. Dan satu-satunya negara yang paling dekat dengan Indonesia selalu Singapura dengan indeks persepsi korupsinya yaitu 9,4 atau 9,6 mendekati 10. Jadi indeks itu kan paling jelek 0, paling bagus 10 ya. Singapura itu 9,4. Nah, kita nggak bisa memperbandingkan Indonesia sebegitu luas dengan Singapura. Tapi paling nggak Jogja dengan Singapura mestinya bisa, ya kan? Atau lebih kecil lagi Sleman dengan Singapura mestinya bisa. Atau Jakarta dengan Singapura mestinya bisa. Jadi kita nggak melihat sebagai negara, tapi paling nggak itu yang kita bisa belajar juga. Kami belajar ke Singapura dan CPIC, Corporate Practices Investigation Bureau. Pertama kali mereka bilang sama tentang para pejuang pemberantas korupsi dari Indonesia. Pemberantas korupsi di Indonesia mestinya lebih mudah dari Singapura. Kenapa? Karena di Singapura
bangsanya kan kalau Indonesia satu, sukunya yang banyak. Tapi Singapura itu bangsanya yang banyak. Ada bangsa India, ada bangsa China, ada bangsa Melayu. Nah, ada anekdot ya. Kalau seseorang ketemu ular kobra sama orang India tadinya ditembak duluan kan. Orang India tadinya. Karena orang India dijaga dari ular kobra tadi gitu kan. Itu menurut anekdot. Nah, jadi menurut mereka mestinya di Indonesia lebih gampang. Tapi kenyataannya kan tidak begitu. Nah, kemudian yang jadi yang diambil oleh mereka, oleh Singapura, nomor satu memberantas korupsi karena mereka sadar sebagai negara yang kecil, mereka akan tenggelam, mereka akan tidak akan dianggap, tidak akan terlihat di peta dunia kalau mereka orang negara. Oleh karena itu yang pertama kali dilakukan oleh CPIB, karena CPIB jauh lebih duluan dari KPK. KPK ada berdasarkan Undang-Undang 30 tahun 2002, secara kelembagaan 2004, tapi CPIB sudah ada sejak tahun 1973. Nah, jadi mereka sudah sadar duluan bahwa korupsi itu memang bakal merusak bangsa. Nah, mereka bikinlah hasil CPIB itu, kemudian tadi mereka secara operasional sudah habis sejak tahun 1000. Nah, yang pertama menurut mereka harus dipahami dan harus diperbaiki adalah berubah budaya birokrat. Ini pesan dari Singapura, karena sama dia bilang, seluruh dunia, seluruh negara-negara Asia itu tipikalnya sama, birokrasi. Jadi kalau seseorang sudah jadi PNS, pasti inginnya jadi pejabat. Ya kan, padahal kan bisa bilang kan, uang itu kan mereka peroleh beli sepatunya, beli bajunya, beli rumahnya itu kan dari uang rakyat. Ya, mestinya dikembalikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk melayani rakyat secara maksimal. Nah, oleh karena itu nomor satu pesan mereka adalah bagaimana merubah budaya birokrat. Contohnya apa? Contoh kalau ada yang keluarganya polisi. Saya pendidikan saya minta Kapolri. Semacam polisi ya, Pak. Tahu Pak? Semacam polisi. Contoh begini Pak. Gedung Polda itu lantai 8, tingkat 8 ya. Seorang pangkatnya AKP, ruangannya sebesar ini. Ya, ruangannya segede jauh ini. Di dalamnya ada meja kerja, kemudian ada sofa, kemudian ada meja untuk rapat ya, meja kecil juga. Ada kamar mandinya di dalam, ada musola kecil di dalam. Kemudian kalau ada tabrakan di bawah nih, kira-kira ini betul nggak? Kalau ada 1 kilonya ada kebakaran, kira-kira ini turun nggak? Enggak, itu budaya birokrat seperti itu. Jadi orang yang sudah menjadi pegawai negeri sipil, kemudian berubah secara mentalitas berubah, pikirnya dilayani. Ini yang salah. Nah, kami lakukan monitoring. Ada seorang pejabat Polda Metro Jaya. Ini tadi nggak tahu saya itu sama dia. Ini operator. Kami lakukan monitoring. Ada seorang pejabat Polda baru dilantik, tinggalnya kalau di Jakarta itu namanya Bintaro. Jadi jaraknya kurang lebih 15 kilo dari Semanggi. Tahu Semanggi ya, pernah Jakarta kan? 15 kilo. Kita lakukan monitoring. Oh, dia berangkat pagi jam 6:05. Ya, pagi dia berangkat jam 6:05. Teman-teman ya, pahamnya begini. Bintaro sampai Semanggi itu setiap kali kalau kita berangkat, orang biasa, kita masyarakat biasa berangkat, itu bisa 2 jam. 15 kilo itu bisa 2 jam. Saking macetnya. Nah, kenapa kepala Polda ini datang ke 5? Karena kan dia dikawal kan, melewati 8 perempatan besar. Setiap perempatan ada polisinya. Jadi tetangga-tetangganya setiap pagi jam 6:05 dia tunggu dulu di rumah, nunggu. Ini si Kapolda udah berangkat belum ya? Begitu berangkat, satu kompleks itu keluar semua, ikut di belakangnya. Karena tiap lewat lampu merah ada polisinya, pakai Polres dulu, ya kan? Lewat aman. Jadi jam 6:30 sudah sampai di Semanggi. Nah, cilatanya begitu dia lewat lampu merah, ya kan? Si polisi yang jaga ini balik lagi ke posnya. Ibu-ibu mau ke pasar, mahasiswa mau kuliah, bapak-bapak mau ke sekolah, bapak-bapak mau ke kantor, anak-anak mau ke sekolah, akhirnya sekolah ada lagi, kantor sekalian kan gitu kan? Ini terjadi seperti itu. Nah, mestinya kan nggak begitu, mestinya jagain terus dong gitu kan, jagain terus, jangan cuma karena pejabat itu kemudian dijaga gitu kan. Kemudian yang kedua, menurut pesan Singapura gitu. Yang kedua adalah berubah perilaku masyarakat dan birokrat secara bersama-sama. Mampus nggak gitu kan, suruh merubah perilaku lagi kan.
Bisa nggak perilaku dirubah pakai training? Nggak bisa gitu kan. Nah makanya mereka begini, mereka pintar bikin aturannya nggak susah-susah. Tahun 80 Singapura supaya merubah perilaku masyarakat dibikin sebuah aturan di sebuah jalan namanya Orchard Road. Pernah ke Singapura nggak? Yang pernah ke Singapura nggak sih? Kenapa? Di Orchard Road itu. Di Orchard Road itu, kalau kita buang sampah satu, itu pasti ada denda. Nah, mereka hanya ingin memastikan aturan yang mereka tegakkan itu pasti ada ini ya, ada enforcement, ada apa tindakannya. Kalau ada pelanggaran, ada tindakan. Jadi bayangkan, mereka bisa pastikan begini. Kalau ada abu rokok yang jatuh, itu ada tindakan. Apalagi tutup rokoknya, apalagi bungkus rokoknya, apalagi dusnya gitu. Ya kan? Di Indonesia ada juga, di Jakarta ada perda dilarang merokok di jalan Komisi Tamrin. Saya pernah lihat di koran Kompas ada Satpol PP lagi merokok di belakang di depan sepanduk perda dilarang merokok. Jadi itu perda dilarang merokok. Belum lagi untuk ini, untuk apa namanya, untuk sampah ya. Sampah ada juga perdanya. Coba buang sofa dari Kali Ciliwung ke Jakarta. Ada nggak dendanya? Nggak ada. Nah, ini menyangkut yang ketiga. Jadi di Singapura pesannya yang ketiga ya. Hukum itu harus ditegakkan secara konsisten. Jadi kalau Anda tidak bisa menegakkan hukum secara konsisten, jangan dibikin aturannya. Tapi di Indonesia ada puluhan ribu aturan, ribuan undang-undang dan aturan lain. Tapi saya kira inilah tantangannya kan. Kalau tadi mengandalkan hanya KPK penyidiknya 98, kurang 20, kurang 6, kurang 20, akan sama Indonesia Soda, sama dengan 48. Itu berat untuk semua meminta hanya KPK yang melaksanakan. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga lagi ya kemudian. Nah, sebentar ya. Nanti gantian. Kami belajar juga ke Brunei. Kenapa Brunei? Karena Brunei juga ada lembaga sejenis KPK namanya Biro Mencegah Rasuah. Menarik buat kami datang ke Brunei. Kenapa? Karena di sana diimplementasikan pendidikan integrity dan anti-corruption sejak rasuah. Jadi ada pelajaran pendidikan anti-corruption dan integrity. Kan kita nanya, kenapa sih negara sekaya Brunei dengan pendapatan per kapita 36.000 US$, Singapura aja 26.000, Brunei 36.000, Indonesia ada yang tahu nggak berapa? Kurang lebih 3.000 ya, mereka 36.000, jadi kita 10% dari mereka. Luasnya seluas Jogja lah, penduduknya kurang lebih sekarang ini 1,2 juta orang. Ya. Yang ini ada hal yang menarik. Kenapa harus mereka lakukan pendidikan anti korupsi dan integriti? Dia bilang begini, tahu nggak mereka? Brunei ini kan kaya dari sektor minyak dan gas. Sektor minyak dan gas hasil kekayaan Brunei sekarang kami investasikan dari London sampai New York, dari Tokyo sampai Sydney, dalam bentuk aset ya, obligasi dan saham di seluruh dunia. Pertanyaannya Indonesia ini jual minyak segala macam, ada nggak kita bikin beli aset di seluruh dunia, beli obligasi seluruh dunia? Nah, ada. Nah, coba keluarga. Kalau kita keluarga ya, suatu saat saya doakan semua pergi keluarga. Kalau kita keluarga, kita tanya, ini dulu punya siapa? Punya Sultan Brunei. Ini dulu punya siapa? Itu punya Sultan Brunei. Ini perkantoran punya siapa? Punya Sultan Brunei. Belum lagi obligasi dan saham. Nah, karena mereka bilang begini, si kekayaan Brunei itu kan dari sektor migas ya. Menurut studi yang mereka lakukan, minyak dan gas Brunei akan habis dalam waktu 12 tahun. Dalam waktu 12 tahun. Nah, jadi mereka investasikan di seluruh dunia, tujuannya apa? Supaya kalau nanti habis, rakyat Brunei tetap sejahtera. Dan kekayaan Brunei yang tersebar di seluruh dunia hanya akan bisa kembali ke tangan rakyat Brunei kalau rakyat Brunei punya integriti. Jadi ini passion dari Brunei, sebuah negara kecil seperti Jogja yang menurut kita kaya-kaya, tapi mereka terikat. Ya kan, mereka mempersiapkan diri. Bulan Februari 2012 muncul rilis dari BP Migas sebelum dibubarkan BP Migas. Dalam rilisnya itu disebut potensi minyak Indonesia 3,7 miliar barrel.
setiap hari kita ambil 900.000 barrel oleh 100 perusahaan minyak dari Amerika, Eropa, dan China. Setiap hari 900.000 barrel. Kalau kita hitung-hitung 3,7 miliar diambil 900.000 setiap hari oleh 100 perusahaan Amerika, Eropa, dan China, maka dalam waktu 12 tahun sudah ada habis. Belum lagi batu bara. Batu bara, Indonesia hari ini adalah mengekspor batu bara nomor 2 terbesar di dunia. Padahal cadangan batu bara Indonesia hanya 6% dari seluruh total cadangan batu bara dunia. Jadi kita nanti janjian 12 tahun lagi, ya, kita ketemu kalau memang nanti Indonesia masih ada atau paling tidak kekayaan Indonesia masih ada atau enggak. Tapi ini tantangan karena Brunei tak memperbolehkan menebang pohon, ya kan? Gak ada hutan di Brunei yang ditukar dialihfungsikan menjadi lahan sawit, tidak ada. Karena mereka punya tujuan masa depan dan mereka menghidupnya untuk anak cucu mereka. Kemudian terakhir, kami belajar ke Korea. Korea punya lembaga sejenis KPK namanya Korean Independence Commission Against Corruption. Kami datang ke Korea disambut. Sama dengan para pemberantas korupsi dari Indonesia. Antara Indonesia dan Korea punya banyak persamaan. Padahal mereka kan lebih sibuk gitu kan, tapi dia bilang punya banyak persamaan. Apa aja saya tanya kan? Apa aja? Oh, hari kemerdekaannya sama. Memang hari kemerdekaan Korea kapan? 18 Agustus 1947 kalau nggak salah nanti di Google. Indonesia 17 Agustus 1945. Dia bilang sama apa-apa. Kemudian ada lagi nggak persamaan? Oh ada, kita sama-sama perang saudara sampai dengan 1953. Ini yang salah buku pelajaran sejarah Korea atau buku pelajaran sejarah kita gitu kan? Karena kita nggak ada perang saudara, tapi beda-beda kita sama-sama perang saudara sampai 1953. Oke nggak? Ada lagi nggak? Oh ada. Maksudnya perang sama Aceh, sama Papua. Mungkin. Jadi yang ketiga masih ada apa? Kita sama-sama negara paling miskin di Asia sampai dengan tahun 1953. Terus masih ada lagi nggak? Oh sekarang kita sudah beda. Jadi udah bisa dianggap langsung banting gitu kan? Sekarang sudah beda. Korea adalah negara dengan cadangan devisa terbesar nomor 8 di dunia karena kami berhasil memberantas korupsi. Nah, kemudian kita tanya, belajarnya dari mana sih? Oh, dulu gitu kan. Begitu bangsa Korea di pabrik sebagai negara paling miskin di Asia, seluruh rakyat Korea sakit hati. Nah, Indonesia tahun 2012 dibilang negara paling korup, paling brengsek, paling miskin, paling apa ada yang sakit hati. Nggak ada yang sakit hati kan? Dan yang paling sakit hati namanya Presiden Park Chung-hee. Presiden Korea tahun 70-an. Nah, karena dia sakit hati, dia panggil menteri-menteri. Para menteri, saya nggak mau lagi dengan bangsa Korea harus berubah. Bangsa Korea harus bisa pemerintah Korea harus bisa mensejahterakan rakyat Korea. Nah, kemudian kita cari jalannya. Nah, kemudian yang kedua dia bilang bangsa Korea harus dikenal sebagai bangsa yang beradab, civilized. Carilah apa namanya istilahnya, gimana ilmunya, cari ke seluruh dunia. Rupanya mereka si menteri-menteri ini bekerja. Kalau kita kan enggak ya, kadang-kadang di perintah juga mau-maunya gitu kan. Kalau di sana enggak, mereka bekerja. Mereka studi banding. Kalau DPR kan studi banding karena di Yunani, kemana gitu kan. Mereka studi banding seluruh dunia. Tapi menghasilkan sebuah sebuah kajian akademis. Isinya adalah ternyata begini, di dalam sejarah peradaban manusia modern yang namanya bangsa yang civilized itu ditandai dengan keberhasilannya menyelenggarakan olimpiade. Ini ada ukurannya banyak lah, tapi salah satunya menjadikan patokan oleh mereka sebuah bangsa yang modern adalah bangsa yang berhasil menyelenggarakan olimpiade. Dan negara Asia waktu itu cuma Jepang yang bisa menyelenggarakan olimpiade. Oleh karena itu dia datang. Jadi setelah dilaporin lagi, si menterinya kan lapor lagi sama si Park Chung-hee. Presiden, ternyata kita untuk berubah paradigma, kemudian juga cara pandang kita, berubah perilaku, dan kita daftar menjadi penyelenggara olimpiade. Di mana daftarnya? Di London. Harus daftar ke IOC namanya. Datanglah, dikirimlah oleh Presiden Park Chung-hee ini ke IOC, International Organizing Committee di London.
dia daftar ke IOC minta dokumen itu diketahui sama IOC. Dari mana kamu? Dari Korea. Gimana stylenya katanya? Jadi tulisan Korea itu nggak tahu. Oh bayangkan, itu bangsa Barat itu kan sombong kan. Tahun 70-an bayangkan, bangsa Asia datang ke London ingin mendaftarkan sebagai penyelenggara Olimpiade. Diketahui kita. Dapat, tapi akhirnya dapat mereka persyaratan untuk menjadi penyelenggara Olimpiade itu ada 400 syarat. Syarat 1 sampai 100 selalu dikaitkan dengan masalah infrastruktur. Punya ini di dalam syaratnya. Punya bandara nggak? Jogja juga punya, gitu kan? Punya stadion nggak? Punya. Ada jalan rayanya nggak? Ada hotel nggak? Ada, gitu kan? Tapi 100 sampai 400 selalu dikaitkan dengan kebersihan, disiplin, kemudian lingkungan, ya. Jadi melihat dari situ ternyata waktu itu Korea nggak bisa menyelenggarakan Olimpiade karena kalau namanya lomba dari Indonesia harus diselenggarakan di sungai. Sungainya namanya Hanggang, bukan Gangnam, bukan Hanggang. Sungai Hanggang itu sama dengan Kali Code tahun 2012 atau Sungai Ciliwung di Jakarta tahun 2012. Jadi limbah rumah tangga, limbah hidup itu dibuang ke sana, ya kan? Jadi di sana ada orang lagi buang hajat. Di sini 100 meter ada orang ikan gigi kan. Sebelah sana ada pabrik tahu gitu kan. Buktinya kan kita sehat-sehat aja gitu kan. Jadi buat kita nggak care soal seperti itu. Tapi buat bangsa Korea, karena mereka ingin menyelenggarakan Olimpiade dan namanya lomba dari itu harus diselenggarakan sungai alami, maka mereka bertekad mungkin namanya kampanye Clean Korea. Ya, jadi mereka kerja bakti selama kurang lebih 4 tahun. Kalau kita kan kerja bakti hari Jumat, hari Jumat ya. Setelah dengerin musik house music itu kan, habis itu senam gitu kan, habis itu setelah selesai makan nasi golf, habis itu ngotorin lagi gitu kan. Mereka kerja bakti 4 tahun. Jadi saya kira ini saya cerita saya mudah-mudahan memberikan gambaran bahwa memang pemberantasan korupsi bukan hanya masalah nangkepin orang aja. Bukan masalah gimana koruptor itu harus dipenjara. Banyak sekali di Indonesia masalahnya sangat kompleks. Dan saya kira kalau bicara generasi muda, itu film, kemudian antusias datang ke Jomblo abang ya, sore-sore mau hujan di malam tahun baru, saya kira itu melegakan hati kita semua bahwa ada kepedulian yang muncul gitu. Kemudian kepedulian ini akan menghasilkan sebuah gerakan ya. Ke depan gerakan Indonesia baru yang dipelopori oleh kaum muda, khususnya dari Jogja, yang memang sejarahnya selalu gerakan kaum muda itu kan datangnya dari kota pelajar, dari Jogja, dari Bandung, dari mana lagi? Saya kira Jogja Bandung ya, Jogja Dewa. Ya makanya. Saya kira itu dulu lah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau kepanjangan. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesimpulan untuk Dewi. Namun jadi ini direktur pencegahan di KPK, semoga nanti bisa menangkap beberapa masukan dari teman-teman sekalian. Berikutnya akan undang kooperatif, mungkin akan undang dengan perspektif yang berbeda pada konteks kebudayaan, pada konteks kadang-kadang beliau aneh kalau mau benar masih sudah kan manggakan buat kita jelas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya kira pertanyaan menarik itu, tapi itu kalau kampus sudah kemana-mana, itu kira-kira sebenarnya psikologi yang terjadi, karena psikologi juga sudah salah. Itu menarik juga pertanyaannya. Jadi nanti mungkin bisa ceritanya, tapi ya kemana-kemana itu bisa berapa, setelah kita tahu, nanti kita tanya-tanya. Juga nih kira-kira uangnya. Oke, itu. Tapi yang penting saya ingin menyampaikan kaitannya dengan teman-teman, kaitannya dengan film di kebijakan strategi nasional pencegahan korupsi di Indonesia yang disahkan di bulan 2012 yang lalu. Ada 6 strategi di sana yang dirumuskan. Nah, salah satu strateginya saya kira tadi yang
penting di strategi kelima ini adalah bagaimana kita mau menciptakan budaya yang sedikit budaya dari soal integritas. Nah, tetapi secara fakta saya ingin cerita yang remeh-temeh saja. Bagaimana kita akan bisa membangun budaya yang berintegrasi dan anti korupsi. Ketika faktual misalnya kalau teman-teman memperhatikan untuk di tingkat pendidikan paling bawah PAUD misalnya, dengan terjadi ini, karena saya kebetulan mengelola PAUD persis. PAUD-nya namanya PAUD Pandang. Nah, itu kalau mau dapat bantuan dari pemerintah lewat dinas, itu harus ngasih uang, harus uang. Dan kalau tidak ngasih uang, maka tidak diberi bantuan itu. Tidak tahu laporan itu sampai tidak betul sampai. Nah itu sehingga PAUD saya terpaksa dimusuhi sama dinas karena kalau mau dikasih bantuan nggak mau kalau ada potongan. Dan ini terjadi. Nah kemudian di tingkat SD misalnya, karena saya kebetulan bapak dari anak saya kelas 2, itu ada Permendiknas mengenai larangan pungutan apapun di level sekolah dasar. Faktanya bahwa Permendiknas ini dimaini, yang tadinya pungutan diubah menjadi upah, tetapi tetap ditarik saja. Nah, saya saja yang diubah. Nah, saya sedang menjelaskan bahwa integritas dan budaya anti korupsi itu hanya bisa dilakukan melalui salah satunya pendidikan. Nah, kalau bagaimana kita percaya bahwa korpus pendidikan kita secara integrasi pribadi dan budaya yang orang menarik, kalau pola-pola pendidikannya sudah korup seperti itu, sudah menguap seperti itu. Nah, karena kemudian yang ketiga, karena saya kebetulan tukang fotokopi, saya operator fotokopi dan salah satu yang jadi soal itu adalah setiap orang yang berseragam itu mau fotokopi setelah selesai, dia selalu minta nota kosong. Saya tukang fotokopi itu, saya paham itu. Nah, ini saya bayangkan akan berapa jumlah fotokopi yang dia naikkan. Dari fotokopi 100, kemudian ketika saya kasih nota kosong itu, mungkin akan ditambah jadi 0,2 itu 10.000 fotokopi. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana kemudian masyarakat yang permisif tadi, yang pikirannya sederhana, pengelola PAUD, terutama di Kabupaten Magelang itu sederhana. Allah mau dapat 25 juta, diambil 4 juta, tidak apa-apa sih. Kan kita masih dapat 21 juta, toh tidak bisa apa. Dan ini fakta yang kemudian menimbulkan, itu yang saya sebut ketika saya ngomong bahwa masyarakat juga berkontribusi di dalam proses korupsi sediamu. Oh enggak main-main begitu deh, masyarakat ini korban, masyarakat ini iyalah, tapi kok melek. Faktanya masyarakat dengan santai itu mau menyerahkan dengan argumentasi sederhana, toh ya sudahlah, kita dapat 21 juta. Kalau saya hari ini sedang negosiasi mau dikasih 200 juta, saya mau uang. Saya bilang kasihkan PAUD yang lain. Ketika saya diberikan PAUD, saya tidak pernah berpikir tergantung kepada negara. Nah itu yang sejauh mana kita ukur. Kalau integritas kebudayaan ini bisa berhasil, ketika masyarakat ini sudah mampu menolak yang semacam ini. Bansos terakhir kemarin, karena saya kebetulan tukang fotokopi lagi. Ketika orang-orang fotokopi proposal itu, empat lembar masing-masing proposal dulu, segala macam, itu just dipotong juga. Dan saya bilang sama yang fotokopi ke saya itu, loh mas kok mau dipotong? Kalah mau 5 juta, dapat 4 juta, tapi usaha juga. Nah ini ruang-ruang yang saya kira memang bagaimana pendidikan untuk meningkatkan integritas itu sebetulnya harus membangun keberanian
masyarakat untuk menolak yang semacam itu. Nah sehingga pada akhirnya ketika semua menolak, tidak ada pilihan lain yang mereka akan memberikan, karena kalau enggak malah jadi akhir tahun tidak terserap, itu persoalan sendiri bagi departemen. Semakin tinggi silapnya, maka semakin kualitas perencanaan sebagai departemen diragukan. Nah inilah beratnya bagaimana kita mengubah budaya dan nilai-nilai integritas yang sudah semacam ini situasi. Jadi kalau banyak orang menyoroti selalu di pejabat, ada masa tukang fotokopi yang dicoba-coba di soal kebudayaan, dan itu fakta. Beberapa partai menawari saya 100 juta, 75 juta, menggiurkan. Tapi saya diminta untuk tanda tangan 100 juta, nomornya saya tertutup. Dan itu saya tolak. Dan saya nggak klaim kata-kata nggak beda sama jual dulu yang gajinya cuma 300 ribu, depan mata suruh tanda tangan, apakah 100 juta kan untuk mau 7 juta atau nah tanyakanlah kalau tidak percaya fakta-fakta, kalau teman-teman pelajar atau yang mahasiswa ini ambil positif sosial, coba tanya sama pengelola PAUD dan kantin. Nah kalau ada itulah kita bisa mulai masuk untuk mendidik publik, melakukan perlawanan, pungutan suap yang semacam itu. Kalau setelah itu masih ada yang ketangkap ya, yang orang bilang yang begitu dan kita bangga, tapi sebenarnya tunggu dulu di bawah ini. Ini sistem karena dari daerah dikirim, dari kabupaten dikirim ke daerah. Dan kalau misalnya di Kabupaten Magelang misalnya itu ada hampir 1.000 lembaga PAUD, kalau satu lembaga PAUD juga sudah kali berapa itu nanti. Dan saya yakin itu pasti juga akan sampai ke nasional. Nah ini kemudian ini yang sehingga output kemudian kalau kita bicara kebaikan itu akan menghasilkan kebaikan ketika ditopang oleh 3 kebaikan yang lain. Satu adalah niatnya baik. Oke, penyelenggara pendidikan itu baik niatnya. Cara-caranya baik, baik, kurikulumnya aja berganti-ganti, besok 2013 sudah mau ganti lagi ya. Baik sekali semangatnya. Tetapi didanai dari cara-cara yang tidak baik. Bayangkan katanya mendidik anak solid dan solid gitu. Dari akar yang bawah PAUD gitu, PAUD-nya dikelola dengan cara nyuap untuk dapat uangnya. Cilokor gitu. Terus mau menghasilkan generasi yang macam apa kalau cara seperti itu? Nah misalnya gitu, itu yang. Nah salah satu amanat dari strategi nasional ini adalah bagaimana kita berpartisipasi masyarakat dalam proses integritas atau membangun budaya anti korupsi. Nah saya kira apa yang dilakukan forum kali ini seperti film ini adalah satu terobosan bagi generasi muda untuk bermain di multimedia. Karena kalau menulis banyaklah, saya kira di Kompas berbuku-buku yang ada tulisan soal itu. Tapi seberapa jauh masyarakat di desa itu bisa langganan Kompas? Itu masalahnya. Tempo, wah keren banget ya. Tapi seberapa jauh masyarakat di desa, pamong itu bisa langganan Tempo? Dapatnya ya pengajian dari tokoh agama, yang tokoh agama juga korup. Sehingga kalau di tradisi kemudian saya agama Islam, kalau selama ini diajarkan dosa besar itu adalah membunuh, merampok, memfitnah, berzina, dan yang perlu diajari. Tapi yang tidak pernah diajarkan adalah kaburo makan minallah antakul laka malu. Pengajian itu dosa besar di sisi Allah ketika siapa yang mengatakan sesuatu tapi dia tidak melakukan. Kenapa dosa besar ini tidak diajarkan? Karena sebagian tokoh kita memang tidak melakukan apapun yang dia omongkan, jadi bisa kena sendiri. Nah ini yang strateginya adalah kalau dalam kebudayaan maka pendidikan mulai dari diri sendiri.
Itu yang ada satu cerita seorang laki-laki feminis gitu. Kemudian dia ceramah di radio, dia bilang bahwa yang namanya masak, mencuci macam-macam itu bukan tanggung jawab perempuan, tapi kewajiban laki-laki. Kalau kok ada yang mau perempuan pada kebaikan hati seorang perempuan, woi ditemukan banyak yang salut itu laki-laki luar biasa. Begitu pulang dia buka buku taji, di mejanya nggak ada nasi, marah. Ini kenapa ini tidak ada nasi tuh? Bapak tadi sudah bilang masakkan kewajiban saya. Itu untuk orang lain, bukan untuk kita. Itu sampai marah banting itu. Bantingnya langsung dijeber, Pak. Dicopot engselnya. Nah, bagaimana tradisi hipokrit ini menjadi kompleks ketika kita ini menjalankan mandat dari strategi nasional kita ini untuk konteks kebudayaan. Kalau konteks penegakan hukum, segala macam itu lebih mudah karena toolsnya lebih jelas. Tapi yang diemban oleh Takdir sebagai Departemen Pencegahan ini yang menjadi rumit ketika masuk ke wilayah kebudayaan karena di sana konteks. Dan bahkan kita minta masyarakat juga terlibat juga di dalam. Jika kalau saya tadi harus mengorbankan diri setengah mati karena beberapa yang berseragam Pemda itu tidak lagi fotokopi di tempat saya. Karena saya menolak nota kosong. Saya bilang saya tidak punya nota, saya tidak punya stempel. Saya tidak bohong, memang saya tidak punya nota dan tidak punya stempel karena saya menghindari permintaan itu. Niat baik kalau dilakukan dengan bohong kan bukan yang baik. Saya punya kok saya ngomong nggak punya, bohong gitu. Jadi saya nggak bikin benar. Warung kecil saya itu sistem notanya kayak supermarket lah. Kadang-kadang otomatis keluar gitu pakai barcode scanner gitu keren banget. Nah tapi jadi menolak nota kosong. Dan itu saya kehilangan pelanggan-pelanggan yang cukup lumayan sebetulnya gitu. Nah film sebagai satu bentuk multimedia saya kira menarik karena dia bisa masuk ke wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh media-media mainstream, yang Kompas, yang Tempo, yang macam-macam. Nah, persoalannya adalah sejauh mana film produksi kita ini itu juga bisa masuk ke wilayah di pedesaan ini, di rural area ini. Nah, kalau hanya ternyata ikuti festival melulu ya sama aja. Bikin film festival, yang nonton ya orang film lagi. Gitu. Jadi, nah ini yang ke depan saya kira sebagai multimedia pendidikan yang cukup menarik itu bagaimana film-film kita yang diproduksi ini juga diputar bersama dengan penduduk di pedesaan yang tidak terjangkau oleh media mainstream. Begitu diputar dilanjutkan dengan diskusi apa yang ditangkap oleh apa yang ditangkap oleh masyarakat desa, apa yang ditangkap oleh perempuan desa, laki-laki desa. Nah setelah itu diajak diskusi. Bila perlu dia tertarik membuat filmnya sendiri untuk anti korupsi. Nah disitulah proses internalisasi budaya anti korupsi akan masuk. Saya kira ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enaknya nomor sama masih tetap setuju. Harus dari kambing gitu ya. Ya karena Kang Deddy nanti jam 6 harus ada dari gambar sebagai kata itu dan ketemu ada direktur pencegahan yang harus ketika kalau bisa pada oke terima kasih. Ada ketika kita orang yang paling cantik di depan itu paling cantik juga cantik paling cantik boleh yang usia berpangkat semua ada Anes dia adalah kita pelajar anti korupsi Jakarta hari ini sudah kita dan korupsi Pak kerjaan seperti Bapak dulu ngapain kerjaan seperti Bapak dulu ngapain dari sana namun dan korupsi itu apa nah demokrasi di Indonesia saya semuanya udah pada dengar semua. Oke, kenalin nama aku Wania Rizka Ramadhani. Aku dari SMA Negeri 1 di Jakarta. Alhamdulillah aku sempat terjun menjadi semakin besar di dalam anti korupsi yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas
Terus itu ya sebenarnya di sini aku kayak cari aja sih sama teman-teman kan. Buat bangkitin semangat lagi lah, ini kok mukanya udah pada ditekuk semua ini. Mana sini mana? Pada sini semua. Iya tuh makanannya diminum, makanannya dimakan dulu. Problemnya nggak ditawar-tawarin. Oke, jadi gini kan, tadi kita sama pelajar gitu ya, Nelly juga di sini sama-sama belajar sama kalian. Ini dari mana aja nih? Ada dari mana aja nih? Ada dari farmasi. SMK farmasi. Apa lah? Iya. Kok diem sih ditanyain? Kita pemuda Indonesia harus aktif loh. Kita menjadi pemuda itu tidak boleh pasif ya. Ada yang dari tadi. Oh gitu. Oke. Aduh, mana nih soalnya kayak pada nggak semangat lagi nih. Tapi gimana ya semangatnya? Oke, Nelly punya jargon. Jargon ini. Duta Anti Korupsi Indonesia, kita muda, kita daya, bantai korupsi. Ayo bareng-bareng. Bareng-bareng ya. Kepanjangan ya udah bisa. Duta Anti Korupsi aja gitu. 1, 2, 3. Duta Anti Korupsi. Kita muda. Kita daya. Bantai korupsi. Nah, gitu dong. Tapi kami tua, jadi kita tua ya. Apa? Walaupun tua dia. Jiwanya muda. Iya, jiwanya tetap muda dong. Oke. Jadi gini deh, kalau ini sih mau ini dulu deh ya. Korupsi. Kalian tahu apa sih tentang korupsi? Cara anak muda gini. Ada yang nggak tahu? Ayo dong, pemuda Indonesia, ayo. Buat lampu merah. Waduh. Buat lampu merah. Apalagi, pemuda Indonesia. Katanya gaya, katanya muda, katanya korupsi. Nyontek. Oke, korupsi itu, dulu tuh ya, waktu aku masih ikut karantina yang tentang duta anti korupsi itu, ada yang bilang gini, korupsi itu penyelewengan hak. Penyelewengan yang seharusnya bukan kita, tapi diselewengkan oleh kita. Gitu kata dia, ada yang jawab seperti itu. Nah, karena ini menurut Nelly juga ini ya, kita kan sama-sama masih belajar tuh. Nelly juga masih masih menggali potensi diri. Nelly juga membantu teman-teman semuanya buat menggali potensi kita masing-masing. Pertama nih, yang mau Nelly bahas adalah pertama nih, yaitu soal kepemimpinan. Pemimpin. Kenapa pemimpin? Ada yang tahu nggak? Kenapa ya? Coba kalau bangsa ini nggak ada pemimpin gimana? Oke. Karena pemimpin itu orang yang memimpin lah, sama aja tuh bahasa ya, orang yang memimpin. Pemimpin yang baiknya kayak apa sih? Oke, bagus banget. Siapa namanya? Sarul dari SMA. Oke, terima kasih Sarul. Bagus nih. Akhirnya ada juga yang bisa jawab ya. Pemimpin yang bisa menjadi teladan. Dia jawab karena sampai nanya, Oke. Ya, pemimpin adalah orang yang menjadi teladan. Dan menjadi teladan itu harus menyebarkan, yang pasti ya, menyebarkan itu juga harus menjadi inspirasi tentunya ya. Teman-teman di sini, gimana sih cara menginspirasi teman-teman yang lain? Tentu mesti dari dalam diri kita sendiri kan. Ditanam dalam diri kita sendiri kan sebenarnya. Kalau misalkan gini deh, kalau kita masih kecil gitu kan, melihat orang buang sampah sembarangan, otomatis kita juga secara nggak sengaja juga kalau misalkan secara nggak sadar, kalau misalkan kita waktu itu gampang niruin orang, kita juga ikutan niruin kayak gitu, buang sampah sembarangan. Nah, kalau misalkan gini, gimana ya, aku kok ada tegang gitu ya mas ya? Kok pada lagi orang tua seperti ini tak? Oke, saya mungkin bisa bantu Anda begini. Apa yang perlu dikampanyekan sebetulnya oleh pelajar
ada komunikasi, ada aksi. Terus habis itu visi itu yang membangun, yaitu membangun itu merupakan dari mendengar. Gimana kita bisa membangun kalau misalnya kita aja kalau dikasih tahu, kita dikasih kritik apa tapi kita nggak dengerin, kayak gitu. Terus habis itu menggerakkan itu beraksi dan bersikap. Kalau misalkan tadi kita udah mendengar, terus habis itu kita kita pikirin juga kan gimana sih ininya ke depan buat diri kita gimana, kita pasti ada rasa pengen tergerak kan, terus ya udah ini kita beraksi bersikap. Lalu yang ketiga adalah menyebarkan itu seperti tadi, menginspirasi menjadi teladan, dicontohin gitu, gimana sih baiknya, gimana. Terus kalau tugas pemuda bagaimana dalam memberantas korupsi di Indonesia. Gak mungkin kan kita ngangkatin contoh satu kayak gitu. Kita tuh mulai dari kita sendiri masing-masing. Kita lihat bangsa ini dulu deh. Udah seperti ini, harus gimana kita? Caranya nih, aku ada singkatan. Singkatannya adalah BAND. BAND. Kepanjangannya B, baca. Kedua A, aktif. N, tulis. D, fungsi. Boleh. Baca. Hashtagnya bukan korupsi. Oke. Boleh. Baca dulu deh. Kita kan buku kan dari jendela dunia tuh. Kalau misalkan kita banyak membaca, kita banyak tahu, kita tambah wawasan, tahu banyak pengetahuan, tahu tentang politik segala macam kita tahu. Ada gitu di pikiran. Udah, kayak gini. Korupsi di Indonesia seperti ini. Aksi itu nggak harus dengan demonstrasi, harus keluar segala macam, bakar ban atau apa, nggak harus seperti itu. Bisa. Tapi sebagai pemuda di Indonesia, caranya tuh karena kita pemuda di Indonesia ingin menjadi teladan ya. Cara ini kita gini. Kita tahu kalau media di Indonesia tuh banyak bocoran, koran segala macam. Kita tulis. Aksinya melalui kita menulis. Coba kita tuliskan opini lah, gimana tentang korupsi di Indonesia macam ini. Kita tulis. Harusnya kayak gini. Iya, tentang kabar. Dibaca kan banyak orang. Menginspirasi, ya nggak? Lalu adalah dengan orang banyak membaca tulisan kita, baca mengenai tentang korupsi ini gimana sih di Indonesia menurut pandangan pelajar seperti ini. Kita jadi ada bahan diskusi gitu. Di sekolah kan misalnya, tahu nggak tadi aku habis baca di koran kayak gini. Langsung diskusi, ternyata korupsi di Indonesia seperti ini, korupsi di Indonesia seperti ini. Nah dari situ kita jadi pemuda yang istilahnya kita jadi pemuda yang kritis gitu. Kita ngerti, apa sih korupsi? Oke, ya inilah. Maka dari sini kita muncul bibit-bibit penerus bangsa, generasi muda dan generasi muda yang baik, yang bisa mencegah korupsi. Terus habis itu menghargai proses. Kita tuh nggak langsung kan, kita tadi kan kayak tadi singkatannya tadi BAND, kita nggak langsung apapun proses itu enggak ada proses. Maksudnya apa? Baca, aksi, tulis, diskusi. Udah kayak gitu aja. Itu termasuk dalam ini dong mas. Dalam nulis kan bisa mengembangkan gitu, berkembang dari situ. Terus habis itu peran pemuda nih ada lagi. Kita bisa menjadi iron stock, manusia yang memiliki kemampuan dan akhlak yang mulia untuk menjadi pengganti pemimpin saat ini. Terus kita juga termasuk agent of change, menjadi pelopor antisipator perubahan. Ayo dong Indonesia, kita bantu korupsi bareng-bareng. Kita pengen negara kita
juga bebas dari korupsi kan, kita udah nomor 25 tertinggi loh, tertinggi korupsinya ya. Dan kalau nggak salah, Indonesia peringkat nomor 25 di dunia dalam hal diberi suap penyuapan. Terus sosial kontrol. Nah ini penting juga kita nih, pelajaran pajak menjadi penyelaras dan penyeimbang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ingetin dong temennya kalau misalkan lagi lagi pelajaran gitu kan, terus ulangan terus juga siapa yang paling nyata kayak ingetin bareng-bareng. Cara ingetinnya nggak nih, kamu tadi nyontek ya? Nggak gitu cara ingetin ya. Yang ada nggak inget jauhin. Ingetinnya gini, pelan-pelan. Oh iya, ini apa? Nyompahin. Dia nggak nyolong, dia ngerjain soal, dia nggak nyontek, udah nilai bagus. Ditanyain kan sama temennya, kamu dapat nilai bagus kenapa sih? Aku ngerjain sendiri, nggak nyontek kayak gitu. Kamu ini apa? Tapi seneng loh rasanya. Kayak gitu udah termasuk ingetin loh. Secara nggak langsung dia tuh kena di pikirannya dia. Mungkin, oh iya ya, dia nilainya bagus, nggak nyontek, dan saya seneng happy. Kayak gitu. Awalnya ingat, simpel sih, tapi juga penting gitu. Sebenarnya banyak sih. Jadi kita lanjut. Kasih baca, aksi, nulis, diskusi. Kita mulai dari terakhir ya, sore ini kita diskusi. Oke. Terima kasih kawan-kawan. Saya akan